Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semuanya, bertemu lagi di podcast Forum Noise Kebumen bersama saya, Syifa Saada. Kira-kira kali ini kita akan membahas apa ya? Penasaran kan? Oke, akan saya beritahu. Kali ini kita akan membahas tentang hari-hari spesial yang ada di bulan Dzulhijjah. Hari spesial di bulan Dzulhijjah diantaranya ada Hari Tarwiyah, Arafah, dan Hari Raya Idul Adha. Hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 Dzulhijjah yang mempunyai makna berpikir atau merenung. Karenanya, hari Tarwiyah identik dengan keadaan berpikir dan merenung tentang peristiwa yang masih dipenuhi keraguan. Menurut Ar-Razi, ada 8 alasan di balik penamaan tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah adalah sebagai berikut. 1. Sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri yang sudah bersama dalam surga, kemudian diusir ke dunia. Dan akhirnya oleh Allah pada hari itu dipertemukan di tanah Arafah, Mekah, yaitu pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Dengan pertemuan itu, keduanya menjadi tahu antara satu dengan lainnya. 2. Malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam alaihissalam, dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Iya, tahu." Karenanya, hari itu dikenal dengan hari Arafah. 3. Karena pada hari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui kebenaran mimpi menyembelih putranya Ismail yang ia alami dan membingungkan itu. 4. Pada hari itu, Malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya menuju Arafah. Sesampainya di sana, Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu tentang cara tawaf dan di mana tawaf dilakukan?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, tahu." 5. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, dan istrinya Sayyidah Hajar di Mekah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun. Kemudian, oleh Allah, keduanya dipertemukan tepat pada hari Arafah. 6. Disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 7. Karena pada hari itu, orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. 8. Karena pada hari itu, Allah memberitahu dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan dan rahmat. Keutamaan Hari Tarwiyah dan Arafah. Membahas keutamaan dan keagungan Hari Tarwiyah dan Arafah tentu juga menjadi sangat penting dan perlu dipahami oleh semua umat Islam. Tentang keutamaan dan keagungannya, kedua hari tersebut mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah. Terbukti dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wasyaf'i wal watr, artinya demi yang genap dan yang ganjil. Quran Surat Al-Fajr ayat 3. Syekh Abu Hafs Umar bin Ali bin Adil ad-Dimishki mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berpendapat, maksud ayat di atas adalah hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dalam kitabnya disebutkan, Qala Ibnu Abbas, Asy-Syaf'i yaumut tarwiyati wa Arafata wal wadri yaumun nakhr. Artinya, Ibnu Abbas berkata, maksud ayat wasyafi'i yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dan maksud ayat wal watri yaitu hari kurban. Sejarah Idul Adha. Bagi umat muslim, keutamaan perayaan akan hari Idul Adha sama halnya dengan Idul Fitri. Hari Idul Adha biasanya ditetapkan beberapa bulan setelah perayaan hari Idul Fitri, yang mana memiliki sebutan sebagai Hari Raya Kurban. Tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah nantinya akan ditetapkan sebagai hari istimewa berupa hari Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat Id, nantinya umat muslim akan berbondong-bondong menonton atau bahkan mengikuti prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkungan mereka.
Hal-hal mengenai penyembelihan hewan kurban disyariatkan bagi setiap keluarga. Dalam hal ini mengacu pada sebuah hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dari hadis Mihna bin Salim, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, atas semua keluarga pada setiap tahun wajib ada sembelihan. Kurban paling sedikit adalah seekor kambing." Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mahali, yakni unta dan sapi cukup untuk 7 orang, sedangkan seekor kambing mencukupi untuk 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaklah menyembelih sekali lagi sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih hingga kami selesai sholat, maka menyembelihlah dengan bismillah." Sembelihan terbaik adalah yang paling gemuk. Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Rafi yang bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW bila berkurban, beliau membeli 2 gibas atau kambing yang gemuk. Umur kambing harus kurang dari 1 tahun. Hal ini berdasarkan pada hadis Jabir dalam riwayat Muslim yang berkata, bersabda Rasulullah, "Janganlah engkau menyembelih melainkan musinna atau kambing yang telah berumur 2 tahun, kecuali bila kesulitan maka sembelihlah jazu atau kambing yang telah berumur 1 tahun. Tidak mencukupi selain maksun. Maksun adalah sejenis kambing yang kurang dari 2 tahun. Hal ini berdasarkan pada hadis Abu Burdah dalam Sahihain dan lainnya, yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai hewan ternak maksun jazu." Lalu beliau berkata, "Sembelihlah dan tidak boleh untuk selainmu." Hewan kurban tidak boleh sakit dan cacat. Dalam hal ini, hewan kurban tidak boleh buta sebelah, sakit, pincang, kurus, hingga hilang setengah tanduk atau telinganya. Berdasarkan pada hadis Al-Barra yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, 4 yang tidak diperbolehkan dalam berkurban: hewan kurban buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas bengkoknya, dan tidak sanggup berjalan, dan yang tidak mempunyai lemak atau kurus. Bersedekah dari udyah, memakan dan menyimpan dagingnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah." Menyembelih di musola, tepatnya di lapangan yang digunakan untuk sholat Id, adalah hal utama. Untuk menampakkan syiar agama, berdasarkan hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwa beliau menyembelih dan berkurban di musola. Bagi pemilik hewan kurban, tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Larangan tersebut tepatnya dilakukan setelah masuknya 10 Dzulhijjah hingga waktu dia berkurban. Berdasarkan hadis Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anhu bersabda, "Apabila engkau melihat bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambut dan kukunya." Nah, itulah ulasan mengenai bagaimana sejarah Hari Raya Idul Adha hingga hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Apabila kamu memiliki sedikit rezeki, akan lebih baik apabila kamu menyisihkan rezeki tersebut untuk membeli hewan kurban. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang berlangsung pada tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahun Hijriah. Untuk mengambil keutamaannya, terdapat sejumlah amalan sunnah yang bisa dikerjakan di hari raya Idul Adha. Mengutip buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Rasulullah SAW melalui hadis mengungkapkan keutamaan hari raya Idul Adha. Diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Ma min ayyamil amalus shalihu ahabbu ilallahu azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal arsyr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala,
walal jihadu fi sabilillah illa rajulu kharaja binafsih wa malih summa lam yarji' bi syai'im min dzalik. Artinya, tidak ada hari-hari di mana amal kebajikan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya, hari pertama hingga ke-10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, meski dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah sekalipun," beliau menjawab, "Meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak satu pun di antara keduanya itu yang kembali atau mati syahid." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Amalan sunnah Hari Raya Idul Adha. 1. Bertakbir di Hari Raya. Hukum bertakbir di Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri adalah sunnah. Ulama berpendapat, takbir Idul Adha bisa dimulai sejak subuh di hari Arafah 9 Dzulhijjah hingga akhir petang hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. 2. Mandi sunnah adalah mandi yang apabila dikerjakan oleh muslim, maka ia dipuji dan berpahala. Tetapi apabila tidak dilakukan, maka tak berdosa atau tidak tercela. Salah satu jenis mandi yang disunahkan ini, yakni yang dilaksanakan pada hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Mandi pada hari raya dinyatakan sunnah oleh para ulama. Meski tak ada hadis sahih yang menjelaskannya, tetapi ada ucapan sahabat Nabi yang mengemukakan mandi di hari raya adalah sunnah. Pendapat tersebut dikatakan cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum. 3. Memakai wewangian. Hasan Asy'ibti meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang paling harum, dan berkurban dengan hewan yang paling baik. Hadis riwayat Hakim dianggap dhaif oleh Azdi, sedang Ibnu Hibban menganggapnya bisa dipercaya. 4. Mengenakan pakaian terbaik. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya. Ia berkata bahwa memakai serban buatan Yaman, yakni Budhibrah, yang indah pada setiap hari raya. Hadis riwayat Syafi' dan Baghawi. Ibnu Qayyim turut mengemukakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakai pakaian terbaik pada 2 hari raya, dan beliau punya sepasang pakaian yang khusus digunakan untuk sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. 5. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang dianjurkan adalah makan setelah sholat Idul Adha, bukan sebelumnya. Disunahkan memakan beberapa kurma sebanyak ganjil setelah sholat Id dan sampai rumah. Hal ini didasarkan pada riwayat Buraidah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan terlebih dulu sebelum berangkat menuju tempat sholat ketika hari raya Idul Fitri, dan untuk hari raya Idul Adha beliau makan setelah selesai sholat dan pulang ke rumah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ahmad menambahkan, kemudian beliau makan daging dari hasil sembelihan kurban beliau. 6. Sholat Idul Adha. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tanah lapang pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka pertama kali yang dilakukannya adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id di lapangan, bukan di masjid. Dijelaskan, menunaikan sholat Id di tanah lapang memang lebih utama daripada di masjid, selama tidak ada halangan, lantaran merupakan salah satu syiar agama. Cara mengerjakan sholat Idul Adha sama seperti sholat Idul Fitri, yakni dengan sholat 2 rakaat layaknya sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya sholat Id dengan bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Untuk waktu pelaksanaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat Idul Adha untuk dilakukan segera, sebagaimana riwayat Jundab.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat Idul Fitri bersama kami, dan pada saat itu matahari setinggi 2 tombak. Sedangkan pada sholat Idul Adha, matahari baru setinggi 1 tombak. Demikian penjabaran tentang hari spesial di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua dapat menjalani bulan Dzulhijjah dengan berkah. Semoga bermanfaat teman-teman. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.